kita saat ini sudah terhubung dengan Wakapolres Batu, Kompol Danang Yudanto. Selamat malam, Pak Wakapolres. Selamat malam, ya. Baik, kami ingin konfirmasi, jadi bagaimana saat ini penanganan para korban, Pak Waka? Baik, jadi saya jelaskan kejadian ini bermula sekitar pukul 19.15 hari ini. Bus yang salah satu bus yang memuat rombongan siswa dari Denpasar, Bali sedang melakukan wisata, tujuan terakhir Museum Angkut. Kemudian setelah dari Museum Angkut mengalami remblong sehingga mengakibatkan laka di titik pertama, yaitu adalah di Jalan Imam Bonjol, terus kemudian terus hingga ke titik berikutnya yaitu di sepanjang Jalan Patimura. Jadi melibatkan sekitar satu bus, kemudian untuk kendaraan roda 2 ada 6, kendaraan roda 4 ada 6. Terus kemudian untuk korban, sementara yang kami datakan 4 korban meninggal dunia, 3 dewasa, 1 balita, kemudian 9 orang luka ringan, 1 orang luka berat. Saat ini kami masih di TKP, fokus untuk evakuasi korban. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Astabrata dan Rumah Sakit Daerah Kartahusada, sekaligus juga fokus ke evakuasi kendaraan-kendaraan yang terlibat laka sehingga pemulihan untuk arus lalu lintas bisa dipercepat. Demikian, Mas. Pak Wakapolres, kalau yang menjadi korban meninggal dunia itu dari kendaraan pribadi atau dari bus pariwisata? Dari kendaraan pribadi, Mas. Untuk penumpang bus pariwisata sejumlah 44 orang, yaitu 2 supir, 1 kernek, 1 tour guide, dan juga 40 rombongan dari sekolah, siswa dan guru yang dari Bali. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Sekarang masih dalam penanganan kami untuk penanganan kaitannya dengan mungkin ada trauma psikis atau bagaimana. Untuk luka-luka sementara nihil untuk rombongan yang menaiki bis. Baik, jadi yang menjadi korban meninggal dunia adalah pengendara sepeda motor dan juga mobil, Pak? Betul. Jadi pengendara sepeda motor yang tertabrak oleh bis yang blong tadi. Itu kondisi jalanan saat itu seperti apa jika tadi kami mendapatkan rekaman CCTV, arus lalu lintas begitu ramai ya, Pak? Betul. Jadi untuk kondisi jalanan, arus lalu lintas saat itu kebetulan lancar, tidak ada hambatan ataupun kendala, namun memang dikarenakan rem bus yang blong, sehingga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga menabrak kendaraan lain. Sopir sudah bisa dimintai keterangan untuk saat ini, Pak Wakapolres? Sudah, untuk sopir sudah kita amankan dan juga saksi-saksi termasuk sopir sedang kita periksa untuk dimintai keterangan. Untuk korban meninggal dunia seperti apa penanganannya saat ini, Pak Kapolres? Sudah dibawa ke rumah sakit atau bagaimana, Pak? Untuk korban meninggal dunia, 4 orang ini sudah berada di kamar jenazah di Rumah Sakit Kartahusada. Identitasnya sudah diketahui, Pak? Sudah diketahui untuk identitasnya, ada warga Jember dan juga ada warga Batu sendiri. Baik. Untuk 44 penumpang bus pariwisata bagaimana saat ini penanganannya, Pak? Untuk saat ini tentunya kita fokus ke penanganan penumpang, apakah ada luka ringan atau kondisi kesehatannya. Kemudian juga sekaligus kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi kaitannya untuk membuat terang terjadinya kejadian ini, termasuk juga kita rangkaikan dengan rekaman kamera CCTV yang ada di sepanjang jalan yang menjadi TKP kejadian. Juga berikut kita menggunakan traffic accident analysis dibantu oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Baik, Pak Wakapolres, jadi yang menjadi korban meninggal dunia merupakan warga Batu, bukan wisatawan di daerah sana, Pak? Jadi warga Batu dan juga ada warga Jember yang memang sudah lama tinggal di Kota Batu, demikian, Mas. Baik, kalau dari pihak sekolah apakah ada yang menghubungi dari Bali, Pak, untuk bisa dimintai keterangan atau dikonfirmasi soal bagaimana? Karena ini kok bawa siswa, Pak, bus ini, Pak. Betul, jadi kita sudah mempersiapkan ada crisis center kaitannya untuk masyarakat ataupun keluarga, baik korban ataupun dari penumpang dari bus wisata ini apabila ingin mendapatkan informasi terkait anggota keluarganya bisa menghubungi crisis center kami atau datang ke crisis center kami yang ada di Polres Batu.
Pak Wakapolres, ini rombongan wisata, memang jalur Jalan Imam Bonjol ini merupakan jalur kawasan wisata atau bagaimana dan seperti apa sebetulnya Betul. medan di sana, Pak? Jadi jarak dari TKP kejadian awal dengan objek wisata Jatim Park 1 dan Museum Angkut ini hanya tidak sampai 1 kilometer, Mas. Jadi mereka ingin melanjutkan setelah melaksanakan wisata di Museum Angkut, ingin melanjutkan ke lokasi makan, namun terjadilah kejadian itu karena remblong. Pengakuan sopir, keterangan sementara dari sopir Pak Wakapolres, apakah kejadian remblong ini juga sebelumnya sudah dirasakan ketika dalam perjalanan atau baru peristiwa ketika di Jalan Imam Bonjol? Nah ini untuk lebih terangnya nanti kita infokan berikutnya, karena saat ini kita masih fokus untuk evakuasi para korban dan juga kendaraan yang mengalami laka supaya cepat normalisasi kondisi. Baik, untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan seperti apa saat ini di TKP, evakuasinya, pemindahan badan kendaraan seperti apa? Kita lihat ada kendala juga tampaknya, Pak, untuk memindahkan badan bus ya? Tidak ada kendala. Hanya memang prosesnya butuh waktu supaya proses pemindahan atau evakuasi kendaraan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerawanan yang lain, Mas. Kalau untuk 6 mobil dan juga 6 sepeda motor, apakah saat ini masih di TKP atau sudah dipindahkan, Pak? Sudah dipindahkan, hanya tinggal 1 bus di titik akhir tabrakan ini. Tinggal itu saja yang perlu kita evakuasi. Yang lainnya sudah kita evakuasi semua, Mas. Untuk arus lalu lintas bagaimana, Pak Wakapolres saat ini, Pak? Untuk arus lalu lintas tinggal di Jalan Patimura karena ada kendala masih untuk pemindahan bis, jadi sedikit terhambat. Namun untuk masyarakat sudah kita informasikan agar memakai jalur-jalur lain sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat yang dari dan menuju ke Kota Batu. Pak Wakapolres, jadi bagi keluarga korban yang ingin mengetahui bagaimana kondisi keluarga mereka, ada crisis center, tapi juga dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit mana saja yang dilakukan penanganan, Pak? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada dua rumah sakit yang kita jadikan rujukan untuk penanganan para korban, yaitu yang pertama adalah Rumah Sakit Bayangkara Sabrata, yang kedua adalah RSUD Karsa Husada. Boleh diulang, Pak Wakapolres, kita akan mencatat agar terinformasikan dengan baik juga di Rumah Sakit Bayangkara. Di Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata yang pertama, yang kedua adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batu, Rumah Sakit Karsa Husada, Mas. Baik, Bayangkara Kartabrata dan juga RSUD Kota Batu, Pak ya? Ya, di Karsa Husada. Baik, jadi saat ini 44 penumpang bus dan juga beberapa penumpang atau pengendara yang menjadi korban juga mendapat perawatan semuanya di rumah sakit itu, di 2 rumah sakit itu, Pak ya? Betul. Saat ini sedang mendapatkan perawatan medis. Jadi fokus kami adalah untuk penanganan korban dulu, Mas. Ketika dievakuasi, kondisi korban seperti apa, Pak Wakapolres? Ya, tentunya karena mengalami kejadian yang seperti ini, tentunya korban ada yang merasa shock. Kemudian ada juga yang luka ringan. Saat ini masih kita lakukan penanganan sehingga mudah-mudahan korban dapat segera kembali pulih untuk yang luka ringan. Kemudian yang luka berat saat ini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasta Brata. Jika kita lihat ini bus dalam kondisi rusak parah, ketika tadi mengevakuasi para penumpang yang berada di dalam bus, apakah mengalami kesulitan, Pak Wakapolres? Tidak ada kesulitan karena untuk akses pintu bis tidak ada kerusakan berarti sehingga masih bisa digunakan untuk evakuasi korban yang penumpang. Apakah kondisi cuaca di sana bagaimana ketika kejadian? Apakah jalanan licin atau seperti apa, Pak Wakapolres? Oke. Jadi untuk situasi jalan seperti Anda bisa lihat tadi, info tadi Anda sudah mendapatkan rekaman CCTV dari Disub. Untuk jalanan lengang kemudian dalam kondisi cerah. Jadi penyebabnya adalah bukan karena jalan licin tapi murni karena remblong. Baik, Pak Wakapolres, jadi imbauan bagi pengendara, pengemudi baik itu bus ataupun juga kendaraan pribadi yang akan melintasi kawasan wisata Batu ini harus bagaimana dengan kondisi jalan seperti itu, Pak?
Baik, jadi seperti kita ketahui bahwasanya infrastruktur jalan di Kota Batu ini cukup bagus dan juga luas. Namun apabila tidak didukung dengan kondisi kendaraan yang prima, yang secara rutin dilakukan inspeksi kendaraan supaya dipastikan aman digunakan, maka tentunya potensi untuk kecelakaan akan selalu ada. Jadi saya menghimbau agar seluruh pengguna kendaraan ketika akan melakukan wisata atau perjalanan, pastikan kendaraan yang Anda tumpangi dalam kondisi prima. Baik, jadi imbauan agar selalu memeriksakan kendaraannya untuk memastikan keamanan tentunya. Dan Betul. Pak Wakapolres, sekali lagi bagi keluarga yang ingin mendapatkan informasi perihal peristiwa ini bisa kemana, menghubungi kemana Pak Wakapolres? Bisa menghubungi ke hotline Polres Batu ataupun ke akun sosial media Polres Batu. Di situ ada operator kami 24 jam yang siap untuk memberikan informasi perkembangan penanganan kasus ini maupun untuk kondisi para korban. Baik, saat ini sudah ada keluarga Pak yang mencoba untuk menghubungi crisis center untuk mengetahui bagaimana kondisi para Sudah ada beberapa keluarga yang datang mencari informasi, terutama untuk keluarga yang memang korban yang domisili di Kota Batu. Sudah ada beberapa yang bergabung di crisis center maupun menuju ke lokasi rumah sakit, Mas. Oke. Tadi kita lihat itu jalurnya satu arah Pak Waka ya? Betul, jalan satu arah itu, Mas. Jadi saat ini tidak ada penutupan atau pengalihan jalur untuk dalam penanganan peristiwa ini, Pak? Untuk di Jalan Imam Bonjol, tadi sempat kita tutup sebentar untuk evakuasi beberapa kendaraan bermotor. Namun saat ini sudah dibuka, hanya tinggal di Jalan Patimura yang masih kita berlakukan sebagian bagian dari lajur jalan karena masih ada evakuasi dari bus tersebut. Dengan saat ini kan yang tengah diupayakan evakuasi pemindahan badan kendaraan dan juga penanganan korban, Pak Waka. Bagaimana dengan nanti olah TKP yang akan dilakukan, kira-kira kapan ini akan digelar untuk memeriksa, untuk menginvestigasi kasus ini, Pak? Tentunya untuk olah TKP awal kaitannya dengan dilakukan oleh unit Laka Lantas Polres Batu ketika tadi secara simultan sudah dilakukan. Namun untuk traffic accident analysis akan segera dilakukan karena kita menggunakan atau dibantu oleh dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Untuk saat ini tim dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur sudah perjalanan menuju ke lokasi. Jadi selain sopir yang saat ini sudah diperiksa, Pak Waka, siapa lagi yang dimintai keterangan, yang diperiksa di kasus ini, Pak? Tentunya selain sopir, kemudian kru bus, juga penumpang di bus, kemudian juga masyarakat yang mengetahui kejadian, Mas. Baik, kalau untuk yang menjadi korban tabrakan, yang selamat berapa orang, Pak? Itu nanti kita infokan, hanya sementara yang kita sudah kita temukan di TKP. Untuk yang luka ringan itu ada 9, kemudian yang luka berat ada 1 orang, kemudian untuk yang meninggal dunia ada 4 orang. Baik, kami recap lagi Pak Wakapolres. Jadi yang meninggal dunia 4 orang, kemudian 1 orang mengalami luka berat dan 9 orang mengalami luka ringan. Betul. Baik, jadi 44 penumpang bus saat ini juga mendapat perawatan medis. Kondisinya baik, hanya shock saat ini dalam perawatan medis, kemudian juga sebagian yang merasa kondisinya sudah memungkinkan untuk dimintai keterangan, sudah kita mintai keterangan sebagai saksi. Tapi apakah mereka yang penumpang bus juga, Pak, nanti yang kondisinya baik, apakah juga diperbolehkan untuk dijemput keluarga langsung kembali ke asal ke Denpasar, Pak? Tentunya diperbolehkan, Mas. Ketika pemeriksaan sudah selesai, kita laksanakan secara maraton sehingga harapannya malam ini semuanya sudah selesai diperiksa sehingga setelah itu bisa istirahat, kemudian harapannya besok sudah bisa melanjutkan kegiatan. Baik, terima kasih Pak Wakapolres Batu Kompol Danang Yudanto telah menyampaikan bagaimana informasi terkini terkait dengan peristiwa
kecelakaan yang terjadi di Batu, Jawa Timur, saudara. Tadi disampaikan oleh Wakapolresta Batu, Kompol Dadang Yudanto, menyampaikan bahwa ada 44 penumpang bus yang terlibat kecelakaan di Jalan Imam Bonjol, Batu, Jawa Timur ini, saudara. Mereka saat ini masih dalam penanganan. Sementara 9 orang mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka berat. Dan 4 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini.